Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video perkuliahan ke-6 untuk mata kuliah Aljabar Linear Elementer MMM 1202. Sebelum kita mulai kuliah pada sore hari ini atau siang hari ini ya. Nah, saya ingin mengingatkan kalau ujian sebentar lagi-lagi ya saya ingatkan lagi. Dan juga ini adalah pertemuan terakhir. Nah, oleh karena itu saya ingin mengklarifikasi lagi untuk tugasnya. Intinya adalah yang tugas individu itu mengerjakan ulang soal ujian yang sudah dibahas di video-video di perkuliahan. Dan juga nanti yang tidak terbahas akan saya share di grup. Oke ya. Nah, semoga cukup jelas dan batasnya pengumpulannya adalah 1 hari sebelum ujian yang artinya besok Minggu. Nah, harapannya dengan seperti itu setidaknya adik-adik semua itu sudah punya gambaran setidaknya bagaimana soal-soal ujiannya nanti dan ya cukup mumpuni untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Jadi akan tercapai lah untuk course outcome-nya. Oke, langsung saja ke videonya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang vektor eigen dan ya, hari ini saya akan melanjutkan tentang pembahasan vektor eigen, tidak terlalu banyak ya sebenarnya. Karena sengaja saya pilih-pilih mana yang betul-betul penting dan harus disampaikan. Karena saya khawatir kalau misalkan semuanya disampaikan itu ya nanti malah jadi pusing sendiri. Jadi saya pilah-pilah. Oleh karena itu kemarin juga tidak terlalu panjang kan juga video perkuliahannya. Dan untuk yang kali ini semoga saja juga tidak terlalu panjang. Supaya tidak terlalu banyak juga yang harus diingat-ingat ya dan dipelajari. Oke, kita langsung saja ya. Jadi intinya kalau kita punya matriks diagonal, ketika kita ingin menghitung pangkatnya, itu kan sangat mudah sekali. Kenapa? Karena kita punya di sini, misalkan kita akan mencari D kuadrat ya dengan D-nya ini. D kuadrat kan berarti kita punya D1 0 0 D2 dikalikan dengan D1 0 0 D2. Berarti di sini jadi apa? Ini kan 2 ini dikali berarti kan D1 kuadrat 0 0 D2 kuadrat. Dan kalau misalkan kita kalikan lagi berarti ini pangkatnya 3, masih kali 1 lagi kan D1 0 0 D2. Ini masih dikalikan lagi D1 0 0 D2. Berarti hasilnya jadi apa? D1 pangkat 3 0 0 D2 pangkat 3. Jadi di sini jadi sangat mudah sekali untuk mencari pangkatnya. Tapi yang jadi masalah adalah ya tidak semua matriks itu bentuknya diagonal. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan dia bukan bentuk diagonal? Nah, apabila dia dapat dinyatakan sebagai bentuk ini, A itu dapat dinyatakan dalam bentuk PDP inverse dan ini ada inverse-nya otomatis ya P-nya harus invertible kan. Dengan D-nya diagonal, nah kita juga bisa dengan mudah mencari pangkatnya. Oke ya. Ini sudah dijelaskan kenapa seperti ini. Karena kalau kita mengalihkan PDP inverse, PDP inverse ya kan. Dan seterusnya PDP inverse. Ini sebanyak K kali. Berarti kan masing-masing di sini nanti. Di sini. Semua jadi identitas kan. Berarti tinggal yang mengalihkan yang di tengah saja kan. PD pangkat K P inverse. Jadi akan sangat mudah jika dia bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. Oke ya. Nah, kalau kita punya matriks A tadi dapat dituliskan dalam bentuk ini, kita sebut dengan matriks yang dapat didiagonalkan. Jadi bisa didiagonalisasi. Oke, untuk sifat-sifatnya bisa dipelajari sendiri ya untuk buktinya ya. Tapi secara umum idenya adalah kalau misalkan kita punya vektor eigennya 1 sampai n dan lambdanya nilai eigennya juga 1 sampai n.
Misalkan kita punya AV1 itu sama dengan lambda V1, terus AV2 itu sama dengan lambda V2, dan seterusnya sampai AVN itu sama dengan lambda Vn. Berarti kita bisa menuliskan ini sebagai apa? Di sini kita bisa tulis A dikali di sini kan V1, V2 sampai Vn, ya kan? Akan sama dengan, jadi apa di situ? Di sini adalah ini lambda 1, lambda 2 sampai lambda n ya. Jadi nilai lambdanya bisa ada yang sama, tidak harus berbeda semua. Tetapi penekanannya adalah V1, V2 sampai Vn ya, dia berbeda semua dan semuanya bebas linear ya. Dan kita peroleh di sini jadi apa? Ini lambda V1 ya kan? Saya lambda 1 V1, lambda 2 V2 dan seterusnya lambda n Vn. Nah, kalau misalkan kita punya bagian ini dia bebas linear semuanya, berarti ini kalau dia bebas linear, ya kan? Nanti kita peroleh di sini semuanya jadi akan invertible. Berarti kita punya P-nya itu bisa diambil di sini, P-nya diambil ini. Dan selanjutnya lambdanya ini kan juga bisa dituliskan sebagai kita punya lambda 1 0 lambda 2. Terusnya di sini lambda n ya kan. Nah, ini dikalikan dengan ini tadi V1, V2 dan seterusnya Vn. Dan bisa dilihat di sini ini juga sama P juga kan. Kalau misalkan ini tadi P kan. Nah, jadi kita punya diagonalnya ini dan P-nya ini. Oke ya. Supaya lebih jelasnya, kita akan kerjakan contoh ini. Diagonalkan matriks berikut jika mungkin. Nah, pertama apa yang harus dicari? Berarti kita cari polinomial karakteristiknya. Ya kan? C lambda A. Kita punya apa di sini? Berarti kita punya dia determinan dari ini dikurang lambda i kan. Berarti kita punya 1 dikurang lambda, 3 negatif 3 min 5 kurang lambda, negatif 3 1 dikurang lambda. Nah, determinannya jadi berapa di sini? Ya, kita cek saja. Dicari saja 1 dikurang lambda dikali determinan negatif 5 dikurang lambda ya, negatif 3. Nah, 3 1 dikurang lambda, terus dikurang 3 ya kan, kita pakai baris yang pertama dikali determinan dari negatif 3 3 1 kurang lambda, selanjutnya ditambah 3 kali determinan berapa ini, negatif 3 negatif 5 kurang lambda, terus kita punya 3. Berarti kita peroleh apa di sini? Bisa kita kalikan ya kan, 1 kurang lambda ini dikali kan negatif 5 kurang lambda dikali dengan ini ya, 1 kurang lambda, terus ini berarti kan min plus 9 ya, terus dikurang 3 dikali berapa ini kali ini negatif 3 dikali 1 kurang lambda, terus ini berarti tambah 9 kan, dan terakhir ditambah 3 dikali ini berarti negatif 9, terus di ini tambah saja ya, saya punya 5 ditambah lambda dikali 3. Dan selanjutnya apa yang harus dilakukan? Intinya tinggal disederhanakan. Dan setelah disederhanakan, saya punya C lambda A. Setelah disederhanakan ya tadi, kita akan peroleh hasilnya adalah negatif lambda pangkat 3 dikurang 3 lambda kuadrat ditambah 4. Nah, dari sini kita punya apa di sini? Apakah dia
Kalau misalkan dimasukkan berapa di sini, 1 ya, 1 dia masuk, berarti 1 itu salah satu faktornya nanti, atau negatifnya dikeluarkan dulu saja. Terus 1 kan salah satu faktornya kan. Nah, tinggal dibagi. Berarti ini masih kurang apa? Kalau minusnya keluar kan berarti di sini jadi lambda pangkat 3 ditambah 3 lambda kuadrat. Ini ada minusnya di luar ya nanti ya. Ada minusnya di sini. Dikurang 4. Nah, ini minusnya keluarkan. Berarti saya masih butuh lambda kuadrat, ya kan? Ini dikali lambda kuadrat, ada minus lambda kuadrat. Berarti di sini butuh, ya tidak, minus lambda kuadrat berarti butuh 4 lambda ya, ya kan? Nah, selanjutnya butuh berapa lagi? Di sini supaya jadi negatif 4, berarti saya butuh 4. Apakah cocok? Lambda pangkat 3, oke. 3 lambda kuadrat dikurang 4, oke, cocok. Berarti saya punya di sini dapat difaktorkan, ini kan jelas sekali ya, lambda ditambah 2 dikuadratkan. Berarti nilai eigennya kita punya lambda 1 sama dengan 1, lambda 2 itu akan sama dengan lambda 3 sama dengan negatif 2 ya. Oke. Nah, selanjutnya dicari vektor-vektor eigennya. Nah, vektor eigennya akan berkaitan dengan A-nya di sini. Oke. Kita punya 1 negatif 3 negatif. Ini ya. Jadi intinya adalah lambdanya disubstitusi ke ini tadi. Dan kita peroleh apa di situ? Oke, 1 kurang lambda 33, ya kan? Saya punya di sini ya, 1 kurang lambda 33. Terus ada lagi berapa? Negatif 3, negatif 5 kurang lambda negatif 3. Negatif 3, negatif 5 kurang lambda, negatif 3. Terus baris terakhir 3, 3, 1 dikurang lambda. 3, 3, 1 dikurang lambda. Nah, di sini ketika lambdanya sama dengan 1, saya punya apa di situ? 1 kurang 1 kan 0. Terus ini 3, 3. Ini negatif 3. Negatif 5 kurang 1 negatif 6, negatif 3, 3, 3, 1 kurang 1, 0. Nah, selanjutnya intinya adalah ya pakai OBE dan disederhanakan untuk mencari apa? Intinya di sini cari vektor eigen. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi tentang cara mencari vektor eigen nanti akan saya bahas di akhir video. Jadi supaya singkat saja di sini, tidak membingungkan ya. Jadi nanti kita peroleh vektor V1 itu yang berkaitan dengan lambda 1, lambda sama dengan 1 di sini. Nanti akan menjadi 1 negatif 1 0. Ini berkaitan dengan lambda 1. V2-nya ini akan menjadi 1 1 0. Ini yang berkaitan dengan ini tadi ya, negatif 2. Dan negatif 2 ini menghasilkan 2 vektor eigen, tidak hanya 1. Jadi kita juga peroleh wah, kenapa ini tadi? V3 itu nanti jadi negatif 1 1 0. Oke ya.
Jadi kita peroleh ini, dan yang dua ini berkaitan dengan nih ya, lambda 2 dan lambda 3 yang ya keduanya sama sebenarnya. Nah, dari sini apa yang kita punya? Berarti kita punya kalau kita bentuk A sama dengan PDP inverse, P-nya apa tadi? P-nya isinya adalah ini ya, V1, V2, V3. Berarti kita punya di situ jadi apa? Berapa tadi? 1 negatif 1 0, negatif 1 1 0, 1 negatif 1 1, negatif 1 1 0, ya kan? Oh, salah ternyata. V1-nya ternyata di sini adalah oke. Ini 1 ya, bukan itu tadi. Oke. Oh, saya terbalik. V3-nya ini ya, negatif 1 0 1. Jadi kalau misalkan dicari vektor eigennya akan jadi seperti ini. 1 negatif 1 1, negatif 1 1 0, negatif 1 0 1. Oke. Nah, saya punya di sini jadi negatif 1 0 1. Dan bisa dicek determinan dari P ini tidak sama dengan 0. Dan matriks diagonalnya jadi apa? Ya, intinya isinya adalah tadi yang 1 0 0, 0 negatif 2 0, 0 0 negatif 2. Jadi nilai eigennya. Jadi saya bahas singkat saja supaya langsung ke poinnya. Kalau misalkan detail-detail perhitungannya bisa dicoba sendiri ya, dicek sendiri. Dan untuk yang cara mencari vektor eigennya nanti akan saya bahas di belakang. Oke, dan selanjutnya kita punya AP ini akan sama dengan PD. Jadi kita peroleh di sini apa? A sama dengan PDP inverse. Dengan begitu, nah ini akan mudah untuk dicari pangkatnya. Oke, itu untuk contohnya. Jadi untuk cara mencari vektor eigennya nanti akan saya bahas di belakang, sekalian membahas tentang soal yang tahun lalu yang berkaitan dengan vektor eigen, nilai eigen, dan diagonalisasi. Oke, kita punya sifat ini. Untuk buktinya bisa dipelajari sendiri ya di buku ya. Jadi kalau kita punya matriks A punya n nilai eigen berbeda, maka A dapat didiagonalkan. Kenapa? Karena ya kita punya sebanyak n juga vektor eigen. Oke, jadi contohnya di sini dia dapat didiagonalkan. Kenapa? Karena kalau kita punya di sini ya matriks segitiga atas, ya kan? Dia matriks segitiga atas. Berarti kan nilai eigennya kita punya lambda 1 sama dengan 5, lambda 2 sama dengan 0, dan lambda 3 sama dengan 2. Berarti dia punya 3 vektor nilai eigen yang berbeda. Jadi dia dapat didiagonalkan. Oke, selanjutnya untuk soal-soal latihan bisa dicoba. Nah, ini untuk melatih perhitungannya juga, karena ya cukup mudah untuk melakukan kesalahan. Nah, pertama adalah hitung nilai karakteristik dan vektor karakteristik matriks ini. Nilai karakteristik tadi sudah dibahas ya. Dan lanjut, kalau misalkan ukurannya 2 kali 2 ternyata ya lambda yang merupakan ini ya. Jadi bisa dinyatakan dalam persamaan ini. Terus selanjutnya ini ya mirip seperti yang tadi sudah dibahas, cari nilai eigennya, cari vektor eigennya, selanjutnya kita dapat matriks P-nya. Dan lanjut, ini berarti didiagonalisasi dulu. Terus nanti kalau sudah didiagonalisasi, kita nyatakan C sama dengan P sesuatu D P inverse. Dengan P-nya invertible, D-nya diagonal kan.
dan kita bisa mencari C pangkat N-nya. Sini lanjut beberapa sifat, dan kita lanjut ya untuk yang pembahasan ujian akhir semester ini tahun 2014-2015. Nah, pertama adalah kita punya A-nya ini, tentukan semua nilai eigen dari A dan semua vektor A yang terkait dengan masing-masing nilai eigen. Nah, ini sekalian menjelaskan bagaimana cara mencari vektor yang terkait dengan nilai eigen. Oke, dari sini ya seperti biasa ya, kita cari A dikurang lambda I, dan selanjutnya cari determinannya, kita peroleh ini. Jadi kita peroleh nilai eigennya ada 3 di sini ya. Dan yang kedua dan ketiga dia sama untuk kasus ini. Dan selanjutnya adalah ya kita masukkan, kita punya ini ya tadi ya, A dikurang lambda I-nya. Kita masukkan, dan selanjutnya di OBE ya di sini ya. Jadi ini kan bisa dilihat ya, ketika baris kedua ditambahkan baris pertama, dia kan ini jadi 0 semua kan nanti kan ya kan, 0 0 0. Terus nanti dia dipindah ke baris yang paling bawah. Terus yang ini adalah baris ketiga dikurang baris pertama ya kan, berarti kita peroleh di sini nanti jadi 0, ini jadi 2 ya, ini jadi 4. Terus berarti bisa dilihat di sini dibagi 2, terus dipindah ke baris ke-2. OBE-nya sederhana, jadi kita punya persamaan ini. Nah, dari persamaan ini, kalau misalkan kita ambil V3-nya sama dengan T, berarti kita peroleh apa di sini? Kita akan punya di sini V1-nya 0. Terus kita punya di sini V2 ditambah 2V3 itu sama dengan 0 kan. Kalau di sini V3-nya sama dengan T, berarti kita punya V1-nya 0, V2-nya negatif 2T, V3-nya itu T. Berarti V-nya akan bisa dinyatakan sebagai ini. Nah, lanjut. Ketika lambda 2, lambda 3-nya diambil 1, dimasukkan saja, kita punya ini kan. Nah, dari sini ini OBE lagi ya. Dan di sini kita punya V1 ditambah V2 sama dengan 0, dan V3-nya 0 ya. Ya kan? Jadi kita peroleh kalau V2-nya diambil T, diperoleh apa di sini? V1-nya negatif T, V2-nya T, V3-nya 0. Jadi kita punya vektornya ini. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Jadi ini contoh saja untuk yang matriks A-nya ini. Nah, kita cari nilai eigen dan vektor eigen dari A. Nah, bagaimana caranya? Ya, seperti biasa ya, determinan dari A dikurang lambda I disama dengan K0 dan dicari akar-akarnya. Dari situ dengan lambda yang kita punya di sini dimasukkan kembali ke matriks ini ya. Yang depan tadi ini. Ya kan? Dan di OBE lagi kita peroleh ini, dan seperti yang sudah kita lakukan di yang sebelumnya. Dan lanjut, jadi kita peroleh nilai eigennya ini, vektor eigennya ini, nilai eigen ini, vektor ini, nilai eigen vektor ini. Nah, untuk yang contoh UAS 2018-2019 bisa dilihat A-nya sama sebenarnya. Tapi yang di sini yang ditanyakan adalah ini dari A pangkat 3. Nah, coba sendiri ya untuk yang bagian ini. Oke. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan pada hari ini. Jadi ini adalah perkuliahan terakhir. Selamat mempersiapkan ujian dan semoga mendapat hasil yang optimal. Oke, sekian video pada hari ini. Kita berjumpa lagi ketika UAS ya. Nah, untuk UAS-nya sudah ya berdiskusi dengan Pak Topo, jadi soalnya akan segera fix karena tinggal besok Senin. Oke, sekian video pada pada siang hari ini.
Semoga bisa dipahami ya, dan semoga membantu untuk persiapannya nanti juga. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.